Nyadar kalau mereka adalah raja di dalam hidupnya. Iya. Kamu jadi dayang-dayang di hidup orang lain, is okay. Tapi kamu gak boleh jadi dayang-dayang di hidup kamu sendiri. Kamu harus jadi raja di dalam hidup kamu sendiri. Hal yang paling kamu impi-impikan di dalam hidup kamu, dan dia yang mengalami pertama kali. Allah sedang memberitahu kepada kamu, ini loh visualnya kalau kamu dapetin apa yang kamu mau. Ketika itu terjadi di sekitaran kita, dan alhamdulillahnya kalau itu adalah teman kita yang ngalamin, we are the next. Kita adalah selanjutnya. Itu bukan gagal, Cassandra. It's just the matter of time. Iya. Belum aja ya. Belum. Dan dia berekspektasi gini loh kayak Cassandra, kebanyakan orang yang menunggu law of attraction-nya terjadi, manifestingnya terjadi, itu adalah orang-orang yang gak ikhlas. Oh, justru jangan ditunggu berarti? Iya dong. Ibarat kayak gini, kita sudah mengusahakan semuanya dari A sampai Z. Terus tiba-tiba kita ngomong, lo kasih kagak? Gue udah usaha nih. Kayak gitu loh. Tapi kalau orang yang ikhlas bilang, aku usahakan A sampai Z, aku serahkan padamu. Kalau kamu ingin memberikan apa yang aku inginkan, alhamdulillah. Kalau kamu tidak memberikan apa yang aku inginkan, tolong berikan aku yang lebih. Berbeda ya? Iya. Seharusnya manifesting kayak gitu. Oke. Bukan semerta-merta mengancam, kasih nggak lu? Gue udah usaha nih, kasih nggak lu? Kan Iya. dong? Iya. Misalnya nih, saya manifesting. Salah satu yang udah berhasil itu ibaratnya awal-awal yang berhasil adalah laptop. Karena saya pengen banget laptop. Saya hobi banget nulis. Saya sangat-sangat suka menulis. Jadi saya berpikir, ya Allah ya Rabbi, aku pengen nulis buku. Judulnya I Am the King. Saya sengaja buat itu supaya orang-orang yang baca buku itu mereka nyadar kalau mereka adalah raja di dalam hidupnya. Iya. Kamu jadi dayang-dayang di hidup orang lain, is okay. Tapi kamu gak boleh jadi dayang-dayang di hidup kamu sendiri. Kamu harus jadi raja di dalam hidup kamu sendiri. Itulah makna dari monopoli diri. Dan itu selaras dengan law of attraction, law of mirror. Yang saya kasih pembelajarannya gitu loh, Cassandra. Makanya tadi saya sangat menolak ketika saya dibilang adalah praktisi energi. Iya. Saya mengerti permainan energi. Oke. Mengelola stres. Dan itu ada. Ini saya spill dikit ya. Doain saya bisa bawa ke khalayak umum. Bukan hanya teori, tapi prakteknya. Bagaimana caranya agar pikiran kamu ini negatifnya itu bisa berkurang. Tanpa kamu harus cerita. Tanpa kamu harus minum obat. Ya, tanpa kamu harus sharing sama siapapun. Gimana tuh caranya tuh? Nanti ada. Iya. Doain saya, nanti saya bawa. Dari teori yang saya buat, saya langsung bisa masukin dalam prakteknya. Kan dimulai dari teori dulu. Kalau ada orang yang bilang, ini teori doang ini. Ya, semuanya dimulai dari teori, sayang. Nanti ada prakteknya. Ya, kayak gitu, Cassandra. Mudah-mudahan nanti diundang lagi. Boleh. Tapi kalau berarti misalnya manifestasinya yang kayak kakak coba ya, kalau tadi kan kakak laptop misalnya laptop ya. Manifest mobil gitu kan. Berarti kan dia udah tahu mobilnya apa, sampai warnanya apa, beli dari mana, inden apa enggak gitu misalnya serinci itu. Yes. Terus tapi kan ada masa penantian dong Kak, karena kan nggak mungkin dia besoknya langsung dapet gitu kan, nggak kayak gitu manifestasinya bekerja. Nah di masa penantian ini sebaiknya gimana dianya? Oke lah merasa ikhlas, tapi kayak nggak usah dipikirin sama sekali, atau kita manifestasiin yang lain biar ada pikirannya apa gimana? Ketika kakak manifesting, kakak mengingat atau menginginkan? Menginginkan. Oke. Di situ aja udah salah. Oh, oke. Pantes nggak ada manifestasi yang berhasil. Ketika kita melakukan saya nggak nyalahin ya Cassandra ya. Ini kan point of view saya. Saya mohon maaf kalau nyinggung. Jadi ketika kita melakukan law of attraction, kita tuh sedang mengingat sebenarnya. Mengingat. Cassandra coba sebutkan warna baju yang kakak punya di rumah. Hitam, pink, biru, semua. Lancar ya? Iya. Coba saya sebutkan lagi. Kakak punya Rolex nggak di rumah? Enggak. Belum. Jawabnya cepat ya? Iya. Tapi ketika saya bilang, kakak punya Rolex di rumah? Belum. Jawabannya itu lagi kan? Dan itu berpikir, maksudnya apa nih? Kalau aku jawab iya, aku nggak punya. Kalau aku bilang enggak, kelihatan miskinnya. Oh bener sih, tapi mulai overthinking pas di situ. Oh overthinking gitu loh. Iya. Nah ketika kita menginginkan, itu taruh lah ya analoginya kurang pas. Mohon maaf, kita hapus.
kadang memang analogi ini agak sulit. Analogi yang pas itu tadi saya tanya warna pakaian, right? Kakak langsung jawab cepat. Warna biru, pink, ini segala macam. Ya, ketika Kak menginginkan sesuatu, misalnya Kakak menginginkan mobil tadi, ya kan? Kakak ada BMW nggak di rumah? Tidak. Jawabannya yang paling cepat adalah mengingat, right? Ya. Sama kayak tadi saya bertanya, apakah Kakak punya Rolex? Tidak. Nggak juga. Mengingat lebih cepat, right? Daripada menginginkan. Ketika kita menginginkan, kita ada spasi di situ. Oh ya. Ini aku pengen apa enggak? Bisa apa enggak? Gimana caranya? Oh. Tapi ketika mengingat, kamu punya Rolex? Punya. Masa sih? Iya, aku punya. Di mana? Di tokonya. Alah, ngawur kamu. Lah, emang iya betul di tokonya? Cuma belum dibeli aja. Dari mana uang kamu? Gak tahu. Gak tahu. Oh, serius lah. Masa ada uang kamu 300 juta? Ada. Dari mana? Ya gak tahu. Biar aja Allah yang mikirin dari mana uangnya. Oh, aduh. Kalau misalnya kakak sudah bermain energi, kakak akan masuk ke omongan yang saya omongin ini. Karena ketika kakak nanya, Kak Roma, kakak kok bisa sampai sini? Nggak tahu saya nggak tahu. Yang saya lakuin pertama cuman bersyukur, ikhlas, yakin, oke, self love, bahagia dan usaha. Yakinnya itu masuk ke dalam self love. Cintai diri kita sendiri. Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak pusing mikirin orang lain, nggak pusing mikirin validasi. Katanya dia bersyukur, tapi dia menggerutu. Ya. Dia komen di komenan orang lain, halah bacot, halah pret, kayak gitu, ya kan? Dia membuang-buang energinya. Kita ngomong aja nih ya Cassandra, capek ya. Kita sedang membuang energi. Betul. Dalam setiap omongan itu ada energi. Bayangin aja betapa energinya terkuras ketika dia ngomong tentang aduh aku miskin, aduh gak makan, aduh kayak gini, aduh kayak gitu. Oke. Dan itu memperkuat posisi itu di dalam hidupnya. Memperkuat kemiskinan itu yang dia sebut itu di dalam hidupnya. Iya, iya. Dan ini akan menghambat manifestasi. Oke. Karena gak ada rasa syukur. Tapi kalau tiap hari yang dia lakukan, ketika dia makan, ya Allah ya Rabbi enak banget, mantap. Makan gitu. Ketika jalan, ya Allah capek juga, ya Allah enak kali punya mobil. Alhamdulillah tapi ya Allah udah bisa jalan, masih bisa jalan kayak gitu. Berarti lebih memikirkan Kebahagiaan. iya yang baik-baiknya aja supaya maksudnya pikirnya baik, nanti pun hasilnya baik gitu kan sebenarnya. Iya, ini tentang merekayasa Kak. Merekayasa mentalnya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kan itu pura-pura, Kak Roma banyak loh yang ngomong kayak gitu Kak Sandra. Kan ada orang yang sedih gitu loh Kak Roma. Iya. Emang gak boleh Kak Roma? Boleh tapi keep silent. Oh ya? Yes. Jadi kalau kita sedih nggak usah Nangis aja di kamar. Oh, nangis di kamar. Mau orang juga di kamar. Maaf. Mau ngata-ngatain orang juga di kamar aja sendirian. Kayak gitu. Jadi nggak usah orang tahu kita. Gak usah. Itu rahasia. Semakin kamu menguar kesedihan, menguar kemiskinan, menguar kekurangan, menguar semua apapun yang masalah, trauma, apapun, semakin dia kuat di dalam diri kamu. Semakin dia masuk ke alam bawah sadar kamu. Semakin dia masuk ke dalam identitas lama dan mempengaruhi nervous system kamu. Sehingga kamu menghasilkan frekuensi yang negatif, yang selaras dengan nervous system kamu. Oke. Ini ilmunya nyambung lagi ke law of mirror. Ya. Kalau ada orang nanya Kak, ini kemarin aku ngumpulin pertanyaan-pertanyaan sebenarnya tentang LA ini. Terus pertanyaan pertamanya itu ternyata yang banyak ditanya adalah, nah kan tadi ngomongin LOA berarti ngomongin tentang perkataan yang baik-baik. Perkataan misalnya kita punya rencana yang baik-baik itu jangan takut gitu kan. Betul. Nah tapi kata orang bahkan kalau kita punya rencana seharusnya kita keep to ourselves dulu. Karena takutnya kalau kita udah menggembar-gemborkan rencana baik kita ini takutnya mengundang energi buruk lah atau kayak Ain mungkin namanya ya, correct me if I'm wrong ya. Oke. Ain mungkin atau mungkin keirian orang gitu-gitu yang justru membawa energi buruk itu. Menurut kakak gimana? Kayaknya ini ada salah komunikasi deh. Gimana? Ketika salah pemahaman kayaknya kalau menurut saya. Oke, apa tuh yang salah di situ? Berbeda omongan baik dengan rencana baik. Rencana keep it by yourself. Kalau rencana kamu just keep it by yourself. Kamu mau ngapain? Mau jungkir balik? Mau gimana? Mau melangkah 1-2 per-4 langkah kamu ya simpan rahasia. Tapi kalau omongan yang baik itu yang kayak misalnya nih kita naik motor, ya Allah enak banget anginnya semiliwir, sampai terbang kayak gitu helmnya. Ada orang
helmnya terbang dia marah. Ada orang yang helmnya terbang dia ketawa malah di videoin, terus dia viral. Tahu kan Kak, helm Gojek yang kayak gitu. Ada orang loh yang marah, energinya nggak baik tuh, energinya low, dia buang. Kesel gitu ya. Kesel dia. Iya. Ada orang yang memanfaatkan situ. Oh lucu nih. Ah, ini berbeda. Dah sama, perkataan dan rencana baik itu dua hal yang berbeda. Kalau perkataan baik, misalnya nih, alhamdulillah ya hari ini cuacanya bagus, masya Allah. Alhamdulillah ya besok aku keluar negeri. Kemana kamu? Ya kemana aja lah, yang penting luar negeri. Ke Cina kek, ke Eropa kek, kemana kek, bodo amat. Uangnya dari mana? Nggak tahu, biar aja Allah yang mikir. Itu perkataan baik tuh. Itu perkataan baik dong. Tapi kalau rencana baik, jadi kalau misalnya mau buka bisnis gitu ya udah we keep it to ourselves aja. iya, kalau mau buka ya udah buka baru ngomong. Aku udah buka ini ya, datang ya. Tapi kalau menurut aku nggak usah diundang sih temennya. Tapi kadang kayak Nanti minta promo. kan kadang mau manifestasi terus dia kayak enggak, gue yakin gue akan punya bisnis ke depan gitu Kak. Itu Iya. perkataan apa planning tuh? Ini jadinya kan perkataan yang dua baik. hal yang tipis. Planning itu ibarat kayak gini, 2 hari lagi gue mau datang ke sini, terus gue belokin kayak gini, terus nanti gue mau ngambil yang ini. Step-stepnya Yes. rinci. Ya, langkah planning. kamu, strategi kamu, planning kamu, just keep it by yourself. Tapi perkataan baik ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ini kejadian loh Kak, teman saya yang itu yang jadi diploma, diploma Diplomat. di luar negeri. Setiap hari yang dia omongin apa? Saya akan menikah dengan orang luar negeri. Saya akan menikah dengan orang luar negeri. Dari SMP sampai kuliah. Sampai kuliah. Kenapa kamu gak pacaran? Belum ada bule yang mau sama aku. Oh. Emang kamu gak mau sama orang luar, sama orang dalam, orang Indonesia? Enggak mau. Maunya sama orang luar negeri. Aku pengen punya anak yang cantik. Iya, pengen punya anak bule, matanya biru. Oke. Setiap hari diulang-ulang, Cassandra. Terjadi tuh. Beneran nikah sama. Beneran terjadi tuh. Sama bule tuh. Anaknya cantik banget lagi. Dia nggak ngasih tahu stepnya gimana dia mau ngambil. Misalnya nih, stepnya dia tuh kan dia ngambil beasiswa. Beasiswa dia kerja, dia pacaran, dia nikah. Ini kan step by step. Itu yang nggak perlu dikasih tahu ke Iya, orang. nggak usah, ngapain? Oh, oke. Tapi untuk bilang kayak, gue mau sama orang bule nih, ini sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin hal yang baik yang lainnya boleh gitu ya berarti Kak. Roma kok single sih? Iya, nanti mau nikah sama orang kaya. Siapa kak Roma? Nggak tahu. Yang penting dia ganteng, kaya, dah. Oke. Kerja keras. Itulah manifestasi Iya. karoma berarti ya. Iya, itu Dan nggak misalnya. apa-apa gitu misalnya Iya. untuk orang tahu. Oh, oke. Nah, nextnya Kak, katanya gini, gimana caranya kita ikut bahagia akan pencapaian orang lain supaya pencapaiannya nular ke kita. Baik. Apalagi kan kalau misalnya kita di satu kompetisi, mungkin ini di satu departemen, kalau di kantor gitu ya. Nah, itu gimana Kak? Cassandra percaya keajaiban? Percaya aku. Oke. Miracle. Ini aku spill nih satu yang selalu aku pikirkan. Ketika teman kamu mengalami hal yang paling kamu impikan di dalam hidup kamu, dan dia yang mengalami pertama kali, Allah sedang memberitahu kepada kamu, ini loh visualnya kalau kamu dapetin apa yang kamu mau. Ketika itu terjadi di sekitaran kita, dan alhamdulillahnya kalau itu adalah teman kita yang ngalamin, we are the next. Kita adalah selanjutnya. Dan ini terjadi di dalam hidup saya Kak Sandra. Teman saya awalnya itu adalah, semua teman saya itu influencer. Influencer kecantikan, influencer jalan-jalan, makan-makan kayak gitu. Iya, pemainan drama kayak gitu. Influencer semua. Dalam hati saya nyeletuk, ya Allah ya Rabbiku, kayaknya gampang banget mereka jadi influencer. Kok aku enggak ya? Tapi gak apa-apa lah ya Allah. Alhamdulillah setidaknya aku tahu kayak gini loh bentuk influencer. Makasih ya Allah ya Rabbiku, kamu sudah memperlihatkan masa depanku. Keyakinan itu ya. Terus ngerasa lagi, bertanya lagi gitu loh Cassandra, gimana ya rasanya kalau misalnya aku unboxing kayak gini, endorse kayak gini. PR package. Iya kayak gitu ya kayak. Terus mikir lagi, oh enak kali ya kayak gitu. Coba lagi, ternyata berhasil. Karena udah di depan mata. Cassandra mungkin kemarin juga banyak banget yang gak setuju sama aku ya. Gimana kita tahu kain sutra bentuknya kalau kita tidak melihat kain sutranya, right? Sama, kalau itu tidak terjadi di depan mata kita, bagaimana kita bisa tahu itu adalah impian kita? Jadi what the point of jealous? Ya, justru harusnya bersyukur ya. Harus. Karena jadi lebih dekat gitu. Yes. Yang gambaran Betul. yang kita mau. Saya nggak akan tahu gimana jadi influencer kalau teman saya nggak influencer. Emang saya tahu kalau mereka dibayar berapa? Dapat
endorse-nya apa, kayak gitu. Kita kan nggak akan tahu, Cassandra. Itu orang pemahamannya tuh di situ tuh salahnya tuh. Udah iri duluan gitu loh. Iya. Akhirnya apa, mental rezekinya jadinya. Kamu iri, enggak jadi.